Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rifa Humaira Syahrani, saya dari Prodi Pendidikan Ilmu Komputer kelas 5B. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai program tugas mata kuliah Mobile Programming SQLite. Nah, jadi di sini saya membuat My Shop Notes. Nah, untuk layoutnya itu seperti ini. Jadi di sini akan ada titelnya atau nama dari judul nama minumannya. Setelah itu di sini ada deskripsinya seperti apa, dan di sini karena tugasnya itu membuat Dropbox menggunakan spinner dengan menentukan jenis dari minuman tersebut. Nah, di sini menggunakan spinner gitu. Dan di sini ada tombol submit. Nah, selanjutnya yang pertama dari adapter. Nah, di sini dari adapter cuma ada satu, yaitu not adapter. Nah, di sini tuh untuk ini mendefinisikan release-nya. Nah, udah gitu ini untuk add item, update, remove item. Nah, ini on create view holder-nya. Nah, di sini on win-nya untuk menentukan jenis holder, TV title gitu, list sesuai posisinya gitu. Nah, di sini juga di public not view holder di sini dideklarasikan berdasarkan ID-nya. Nah, selanjutnya di sini ada package yang namanya DB atau database. Di sini ada 3. Yang pertama ada database kontrak. Di sini untuk not title, jadi mendefinisikan not title. Di sini deskripsi juga, not date, dan not jenis kayak gitu. Bahkan di sini untuk mendefinisikan not dari nama tabelnya gitu. Nah, selanjutnya ada di database helper. Database helper di sini itu mendefinisikan database. Jadi ini tuh untuk format tabelnya gitu. Ini untuk format. Nah, di sini dari mulai nama tabel, ID, title, deskripsi, date, dan jenisnya. Nah, selanjutnya di sini ada metode on upgrade. Nah, ini tuh akan dipanggil ketika terjadi perbedaan versi. Nah, di sini tuh menggunakan metode on upgrade untuk melakukan proses migrasi data gitu. Nah, di sini kalau misalnya versinya diubah, maka ini yang akan menjalankan kayak gitu. Nah, selanjutnya juga ada not helper. Di sini seperti biasa gitu ya, dideklarasikan terlebih dahulu. Setelah itu di sini ambil data dari semua node yang ada di dalam database. Nah, di sini juga untuk mengambil data dari node berdasarkan parameter ID. Nah, untuk ini menyimpan data ke database gitu. Ini juga untuk update-nya. Dan ini untuk delete data di dalam database. Oke, selanjutnya package ada entity. Dari sini cuma ada node, cuma ada satu gitu. Untuk node sendiri kita pertama-tama saya membuatnya mendeklarasikan terlebih dahulu. Setelah itu di sini word to parcel, dash word integer, ID, begitu juga dengan title, deskripsi, date, dan jenis. Nah, setelah itu this ID sama dengan ID. Nah, gitu. Ya. Nah, di sini itu di node.java ini tuh untuk semacam setter getter dari yang telah dideklarasikan. Nah, jadi itu fungsinya untuk ngesetter getterin doang gitu. Nah, selanjutnya di helper ini ada mapping helper. Jadi di sini untuk release gitu. Nah, ini
seperti ini. Nah, selanjutnya di note add update activity. Nah, di note update activity ini pertama ya seperti biasa gitu, mendeklarasikan. Setelah itu di sini juga mendeklarasikan berdasarkan ID-nya, bottom juga. Nah, di sini untuk ngeditnya. Jadi kalau misalnya kepilihnya untuk is edit, maka action bar title-nya ubah atau button title-nya update gitu. Nah, kalau misalnya tidak seperti itu, maka action bar title-nya jadi tambah atau untuk menyimpan gitu. Nah, di sini untuk di void public void on click ini untuk jadi string input jenis itu ini untuk mengambil data di spinner. Nah, begitupun dengan yang edit title dan description. Nah, selanjutnya ada pesan error jika fieldnya itu masih kosong gitu. Jadi kalau misalnya fieldnya masih kosong, di sini akan ada pesan errornya. Nah, selanjutnya di sini ada menggunakan context value. Ini tuh untuk menampung semua data, mulai dari data title, description, dan jenis. Nah, di sini ada is edit. Jadi jika ini tuh is edit kayak merupakan edit, maka resultnya itu akan ke update. Nah, jika bukan gitu else, maka resultnya tuh add atau di sini ada kondisi. Nah, di sini ya else. Kalau jika bukan is edit, maka ini tuh akan otomatis. Nah, di sini ada untuk pesan error gitu. Jadi kalau misalnya untuk mengupdate datanya itu gagal gitu. Oke. Nah, selanjutnya di sini ada option item select gitu. Di sini juga nah di sini di show alert dialog. Jadi di sini tuh untuk mengonfirmasi gitu dialog sebelum terjadinya proses batal atau hapus. Nah, di sini jika dialognya itu close, maka ini tuh batal. Nah, kalau misalnya batal, di sini bakal ada kayak semacam pesan gitu, apakah Anda yakin gitu ingin membatalkan perubahan atau enggak. Kalau misalnya dia titanya hapus, ya berarti kayak apakah Anda yakin ingin menghapus gitu. Oke. Nah, selanjutnya ada di main activity. Nah, di main activity ini di sini di if result.get data ini tuh akan dipanggil if ini tuh jika request code-nya itu add. Nah, begitu juga dengan yang else result update. Di sini tuh update. Jadi update dan delete itu kan memiliki request kode yang sama, tapi resultnya itu berbeda. Nah, ini tuh akan dipanggil jika result kode update, maka semua data delete itu kembali gitu dari ke awal. Nah, begitupun dengan delete. Ini tuh akan dipanggil jika kodenya itu delete result kodenya. Nah, delete ini tuh akan menghapus data dari list berdasarkan posisinya kayak gitu. Nah, selanjutnya di sini voting action button ini untuk menambahkan button tambah. Setelah itu di sini ada file execute. Nah, di sini untuk menampilkan snack bar. Oke, untuk layout di sini pertama tuh di main activity ya. Tadi kan udah ya yang item note-nya. Dari sini untuk menampilkan di tampilan awal gitu data mulai dari date-nya, title, deskripsi, dan jenisnya gitu. Selanjutnya ada di sini activity not add update. Jadi di sini tuh untuk setelah
ingin menambahkan gitu, ingin menambahkan data, maka di sini bisa memasukkan titel, deskripsi, dan bisa memilih kategori minumannya, lalu ada tombol submit. Nah, di sini untuk tugasnya itu kan tadi menambahkan spinner ya di Node-RED. Nah, spinner ini tuh akan Nah, di sini. Jadi menggunakan string array untuk menambahkan item-item yang ada di spinnernya kayak gitu. Mungkin selanjutnya saya akan mendemokan bagaimana cara aplikasi MyShop Notes ini bekerja gitu. Nah, di sini udah ada datanya 2 ya, kita bakal nambah 1 data lagi. Nah, tambahnya itu dengan kita mengklik tombol tanda panah yang di bawah. Nah, setelah itu akan masuk ke halaman ini. Kita tuliskan judul, misalnya mau kita milkshake gitu ya. Nah, setelah itu masukkan deskripsi, contohnya minuman dingin dari campuran susu dan es krim, contoh ya ini. Nah, setelah itu karena milkshake ini bukan kopi gitu ya, jadi kita pilih kategori minuman non kopi. Nah, setelah itu untuk menambahkannya kita memencet tombol simpan. Nah, akan 1 item berhasil ditambahkan. Nah, setelah itu untuk mengupdate kita coba yang cappuccino misalnya. Di sini contohnya kita mau ganti jadi mochaccino gitu ya. Untuk judul kita update. Nah, maka di sini akan ada 1 item berhasil diubah dan item tadi itu berubah menjadi mochaccino gitu. Contoh gitu. Atau kita misalnya update nih ininya kategorinya gitu, misalnya ini jadi hand drip coffee. Nah, di sini kan ini tuh minuman panas ya, kopi panas. Nah, maka di sini kita ganti dan berhasil 1 item berhasil diubah. Atau misalnya gitu kita mau hapus, kita tinggal mencet tombol tanda hapus, maka akan nanti muncul dulu kayak pesan gitu, kayak apakah Anda yakin ingin menghapus, kita ya, maka datanya 1 item berhasil dihapus dan datanya pun dihapus. Dan misalnya contoh kita mau menambahkan tapi ini belum ada isi apa-apa, kita pencet simpan, maka akan ada kayak field cannot be blank atau nggak boleh kosong gitu fieldnya. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.